Shalom semua. Oke kan lain. Nampak juga macam ada masalah sedikit. Tapi saya percaya itu tidak akan menghalang bagi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kalau tak clear, komen aja dekat bawah supaya kami boleh tengok dan macam perbaiki. Lain hari lah. Mungkin lain di sini hujan. Oke, sebelum kita tanpa membuang masa, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pribadi kita pada malam ini. Karena kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, pasti Tuhan hadir. Karena Tuhan itu maha berkuasa. Dia tidak pernah terbatas, saudara. Jadi mari kita berdoa, kita mohon pada Tuhan agar Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai kita pada malam ini. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun sepanjang hari ini Tuhan, kami mendapat tekanan demi tekanan di dalam pekerjaan kami, di dalam masalah pribadi kami, tetapi kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Dan masalah itu tidak akan terus mengikat kami, karena Tuhan Yesus yang akan memberikan kami kelegaan, kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan selepaskan urapan-Mu kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah live kami pada malam ini. Biar kami semua Tuhan, kami kosongkan pikiran kami dan kami fokus kepada rencana-Mu, kepada firman-Mu, kepada setiap pekerjaan Roh Kudus di dalam pribadi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan ucapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau yang layak menerima ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Malam ini kita terus berbahagia karena Tuhan Yesus Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Karena pada Tuhan malam ini merasa bahagia karena kita dapat berkumpul walaupun hanya di live Facebook saja. Tapi Tuhan Yesus menyatukan kita. Malam ini ku rasa bahagia berkumpul bersama
kita mendengar firman Tuhan, mari kita sekali lagi menyembah Tuhan Yesus. Ini lagu yang sangat memberkati buat saya. Biar kita semua seperti wanita yang duduk di kaki Yesus, yang mendengar firman Tuhan. Dan biar kita sampai akhir, saya suka kata-kata ini, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji Tuhan. Berapa ramai saudara di sini yang menantikan janji Tuhan? Saya tidak percaya kita semua menanti janji Tuhan. Oleh itu, biar kita setia kepada Tuhan dan akhirnya kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Mari saudara, dengan sikap doa kita akan katakan kepada Tuhan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu.
Setiap kehendak rencanamu terjadi, saya menyerahkan Tuhan setiap anak-anakmu yang sedang bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Ya Tuhan. Saya bungkus setiap mereka dengan kuasa dan anak domba Allah. Amin, amin. Kuasa darah Yesus yang tidak bercela, tidak bercacat, Ya Tuhan. tidak ada dosanya. Saya istiharkan urapan mengalir bagi firman-Mu yang kami belajar malam hari ini. Amin. Buka setiap hati kami, minta kami Tuhan pikiran, mata rohani kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Tolong Tuhan agar kami mau berselindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Agar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang diagungkan, ditinggikan. Dan melalui nama ini yang sakit akan disembuhkan. Amin, amin. Yang sakit rohani akan dipulihkan. Yes. Melalui nama ini Tuhan. Kami yang ada masalah, kami yang ada pergumulan, kami yang ada beban saat ini Tuhan, kami percaya dan melalui nama ini Tuhan kami akan bebas, kami akan menang dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bungkus setiap tempat kami dan kuasa darah Yesus. Amin. Setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang ada di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada, semua kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Tuhan, kasih Tuhan mengalir, urapan Tuhan, hadirat mengalir saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. FPD. Ada masalah? Tidak nampak. Oke, selamat malam semua. Alah. Kita bersyukur atas kuat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa sehingga walaupun kita dikelilingi oleh penyakit khususnya coronavirus, tetapi kita tetap di bawah perlindungan Tuhan. Dan kita bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan malam ini kita belajar di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Kasih. Saya minta maaf sebab Telepon. telepon dia nih macam ada masalah, jadi Di dalam Yesaya 41 ayat 10 begini firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut. Ini Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. amin. Haleluya. Nah, ini adalah firman yang Tuhan sendiri mengatakan. Yang kita terambil daripada Yesaya. Ini aku di sana adalah huruf besar. Nah, tangan kananku di sana pun huruf besar. Jadi tidak dinafikan, tidak boleh dinafikan. Ini adalah firman Tuhan kepada kita hari ini, yaitu Tuhan bukan melalui nabinya siapa-siapa, tetapi dia direct kepada kita hari ini. Hari ini kita diperingatkan di dalam Yesaya 41 ayat 10 bahwa kata Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Nah, saat ini di dalam 1 tahun lebih ini, bermula daripada tahun lepas, di negara kita sudah diserang oleh virus, dan ini yang menjadi ketakutan bagi ramai orang, bagi banyak orang, bagi ramai orang,
bukan di Malaysia saja tapi di seluruh dunia. Nah, berbagai-bagai yang mereka coba untuk buat, khususnya di dalam vaksin, bermacam-macam jenama, bermacam-macam saintis atau dokter, para dokter yang sedang meneliti apa vaksin yang terbaik, bagaimana membuat atau kandungan semua vaksin agar ia boleh melindungi kita 100%. Karena sampai saat ini tidak ada lagi vaksin yang boleh melindungi sampai 100%. 90 lebih lah yang Pfizer dan Sinovac, saya pun kurang ingat. Tetapi ini adalah usaha sebagai manusia untuk melindungi kita. Negara kita juga, kerajaan sedang melakukan atau sedang kita di dalam PKP atau kawalan pergerakan yang 3.0 sekarang, dan ini demi untuk keselamatan kita, sebab memang tidak dinafikan kalau antibody kita tidak kuat, apalagi sekarang ICU sudah terlalu penuh. Nah, mereka hanya selamatkan yang ada potensi, mereka hanya tempatkan di ICU yang ada potensi untuk sembuh, ya, dan mereka tidak main ambil saja, tetapi yang ada potensi, dan orang yang terjangkit yang tidak ada potensi, mereka tidak dibawa ke ICU, tapi mereka yang ada potensi saja. Nah, ini sangat-sangat menakutkan bagi banyak orang. Nah, agak bagus juga kalau kita takut supaya kita tidak keluar rumah, sebab banyak yang terlalu degil, sehingga mereka suka-suka jalan sini jalan sana, di pasar malam ramai-ramai sini sana. Jadi itu juga masalah, dan itulah yang menyebabkan kita dilanda oleh virus ini dengan begitu cepat. Di dalam 2 bulan ini terlalu cepat sekali merebak, dan berbagai-bagai variasi, ada dari Afrika lah, ada dari India lah, dan itu hanya dokter yang mereka yang boleh tahulah betul-betul. Nah, firman Tuhan 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Nah, jangan bimbang sebab aku lihat alamu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan. Nah, tidak dinafikan, ini virus adalah sebahagian daripada ketakutan manusia. Nah, virus ini salah satu yang mungkin di seluruh dunia lah, bukan hanya Malaysia, menakutkan bagi banyak orang. Nah, melalui pesan ini, melalui pesan Tuhan ini, kita mau belajar sedikit tentang apa ketakutan-ketakutan kita selain daripada virus ini atau penyakit-penyakit lain lah. Sebenarnya bukan virus ini saja, ada banyak penyakit lagi, denggi lah, malaria lah, bermacam-macam. Ada banyak penyakit, dan salah satu juga yang sangat ditakuti ialah kanker. Dan memang kanker, kalau bukan mujizat Tuhan, kami melayani ramai orang yang sakit kanker di hospital swasta. Hanya melalui mujizat Tuhan baru mereka disembuhkan, dan yang lain memang mereka tidak dapat diselamatkan. Dan ini juga salah satu penyakit yang sangat ditakuti. Nah, hari ini kita belajar selain daripada sakit penyakit itu. Nah, ada beberapa hal yang boleh menakutkan kita atau selalu mengikuti kita. Nah, apa itu? Nah, saya bagi di sini. Yang pertama, jenis ketakutan. Yang pertama yang ketakutan biasa. Yang rata-rata orang ada ini. Dari kecil kita ada berbagai jenis ketakutan, ataupun walaupun mungkin sudah dewasa, sudah mungkin ada berkeluarga, mungkin umur 40-50-an, masih lagi mereka takut sesuatu. Nah, yang pertama ini yang takut yang biasa-biasa lah, ini saya kategorikan dalam takut yang biasa-biasa. Yang pertama, takut serangga. Nah, ada orang yang takut lipas lah, takut cicak lah, betul, takut cacing, macam-macam mereka takut. Nah, ini adalah takut-takut yang biasa lah. Mereka nampak lipas, mereka terus berlari, bukan mereka pijak apa, tapi mereka berlari. Dan mereka sangat takut. Nampak cicak yang tidak mengganggu, tidak apa, mereka takut juga. Nah, nampak mungkin serangga yang lain, apalagi kalau contohnya lipan, atau kadang-kadang itu gonggok itu yang macam kereta api itu yang kecil-kecil, itu pun orang takut juga.
walaupun itu langsung tidak mengganggu, orang takut juga. Nah, berbagai-bagai ketakutan kepada serangga ini adalah jenis ketakutan yang biasa-biasa. Yang kedua, takut gelap. Nah, berapa orang kalau di kampung, kalau dulu tidak ada jamban lagi, tidak ada tandas, nah terpaksa melepas di hutan. Nah, kalau tidak ada lampu sulu, mereka takut. Ramai orang takut berjalan di dalam kegelapan sebab mereka ingat ada bergerak sedikit, wah itu hantu. Ada sedikit yang macam ada tiupan angin, oh ini hantu yang tiup ini. Nah, ini adalah satu ketakutan kita kepada yang bahagian macam contohnya yang ini yang gelap. Nah, ini pun ramai orang takut. Sebenarnya bukan hanya budak-budak kecil. Apalagi macam zaman saya dulu, waktu hari Jumat ada itu wayang Piramli dengan itu siapa semua itu yang hantu-hantu dulu tuh tahun 70-an. Wah, itulah kita tidak takut. Bila sudah melihat kepada wayang itu terus takut. Nah, gelap lagi saya takut. Jadi ini ketakutan biasa. Yang ketiga, contohnya ada juga orang yang takut naik kapal terbang. Mereka sangat-sangat tidak mau naik. Saya pernah dengar ini dari telinga saya sendiri. Nah, dia kata kalau naik kapal terbang, kalau jatuh hancur. Nah, kalau kereta tidak hancur, dia cakap. Nah, dia tidak berani naik kapal terbang. Nah, ini ada juga yang takut kena jarum sebab itu macam vaksin. Mau divaksin, dia bukan takut mati karena kena vaksin, tapi dia takut jarum. Ada juga orang begitu. Kita boleh lihatlah, ada orang post di Facebook yang mereka rekam itu. Wah, mereka sampai terjerit-jerit, sampai lelaki pun, walaupun dia lelaki tetapi masih lagi takut walaupun sudah dewasa. Jadi ini takut jarum. Nah, itu takut yang biasa-biasa. Nah, ada yang takut naik lift. Nah, ini sebenarnya ada seorang kakak juga, dia takut lift. Dia sangat-sangat takut itu lift. Nah, ini takut yang biasa. Nah, takut pergi kerja. Nah, kenapa takut pergi kerja sahabat kita? Ini, nah, bila kita di tempat kerja ada masalah, besok apalagi kita buat hal atau buat masalah atau penyebab masalah itu, kita sangat takut pergi kerja. Nah, ramai orang sebenarnya takut kerja, besok sudah mau kerja, sudah takut. Nah, ini adalah ketakutan yang biasalah sebenarnya. Satu lagi, takut yang biasa, takut memandu. Nah, ini saya punya istri punya sendiri, punya sepupu 2 tahun lepas itu kalau tak silap, mereka datang di rumah kami ini. Nah, cerita. Nah, satu hari mereka punya kereta, dan berparking 6 bulan itu. Mereka bagi tahu kami kereta itu sampai berparking 6 bulan di tempat parking di rumah mereka dan tidak pernah kena pandu-pandu, hanya start dan cuci. Nah, satu hari dia punya pastor pun saya kenal, ini saya punya kawan juga. Doakan dia supaya dia berani, sebab 6 bulan tidak pernah jalan keluar itu kereta walaupun dia ada license. Nah, didoakan. Nah, ini mereka suami istri yang cerita dengan kami nih, dan betul-betul kami sangat-sangat kelucuan ada. Nah, mereka bagi tahu kami waktu selepas saya didoakan itu dia sudah mau berani. Nah, bila mau memandu waktu itu dia sudah ingat mau memandu. Mungkin kita tidak percaya kalau orang mungkin yang cerita mustahil sebegini takut. Ini dia punya sepupu nih, dia punya saudara juga. Mereka yang cerita dengan kami nih, dia takut, bagaimana tahu? Sampai dia masuk hospital, masuk kecemasan dan 3 hari ditahan di hospital. Sampai dia bagi tahu dia sampai kurus, tidak makan apa semua, 3 hari di dalam hospital itu bukan sakit tetapi karena takut itu menyebabkan dia sakit. Bila dia ingat mau memandu, itu yang buat dia sampai dia sakit, ketakutan, 3 hari di hospital karena tahan, masuk kecemasan itu. Nah, kami pun sangat ketawa dan kelucuan lah begitu, dan istri dia pun ketawa-ketawakan dia. Dan memang kalau ada satu ketakutan yang tertanam dalam pribadi atau dalam hidup kita, itu akan menyebabkan kita akan trauma. Kita akan takut dan kita tidak berani untuk melangkah. Nah, seperti ini puji Tuhan dia berani melangkah dan dia sudah berani memandu walaupun hanya di sekitar Perak sana. Dan kalau obsession dia masih tidak berani, tetapi at least atau sekurang-kurangnya dia berani sudah memandu. Nah, walaupun dia terpaksa masuk hospital karena ketakutan yang sebegitu, dan macam tidak percayalah kalau orang yang cerita, mungkin saya tidak akan percaya, tapi mereka sendiri suami istri. Nah, ini ketakutan yang biasalah. Maksud saya ini ketakutan yang tidak terlalu serius dia punya masalah. Nah, ketakutan yang tahap bahaya.
dan agak serius beberapa hal. Nah, yang pertama, walaupun kita sudah dengar dalam Yesaya itu, kata Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau, memegang kita punya tangan, memberi kita kemenangan. Tetapi walaupun ada firman ini, seringkali kita sudah lupa dengan firman ini. Yang pertama, takut yang tahap agak serius ini. Nah, takut masa lalu berulang. Berapa ramai orang yang seperti saya pernah bawa dalam renungan sebelum ini, mereka takut masa lalu mereka. Mereka sangat takut masa lalu mereka berulang. Nah, saya sendiri juga ada satu yang macam kadang-kadang boleh menyerang saya kembali. Nah, apabila macam anak saya ini sakit tidak sakit begitu, dan bila saya ingat balik bagaimana anak kami yang ketiga itu waktu dia diambil Tuhan. Nah, bila saya ingat begitu dan ada sedikit macam ada kaitan begitu, saya sudah agak ragu-ragu, dan ada macam satu kuasa itu yang ketakutan itu yang coba menguasai saya. Walaupun saya tahu Tuhan ada, tapi saya rasa macam ada sesuatu ketakutan. Tetapi saya percaya, karena ada firman Tuhan ini, kata Tuhan jangan takut. Dan ini membuatkan saya tidak dikuasai oleh ketakutan itu. Karena apa yang menguasai kita, itu yang akan mengikat kita. Dan itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya kalau kita diikat oleh sesuatu, contohnya ketakutan ini. Bila itu yang menguasai kita, kita tidak akan berani melangkah. Kita hanya di situ karena kita tidak mau melangkah, kita takut melangkah. Jadi kadang-kadang keluarga yang banyak kepincangan dan mungkin sudah oke, lepas itu ada sesuatu lagi. Nah, ini juga akan membuat orang itu akan sangat takut, sangat-sangat takut masa dulu berulang. Nah, ramai orang saat ini sebenarnya mereka sangat ketakutan dengan masa lalu. Mereka sangat takut ia akan berulang kembali. Nah, ingat firman Tuhan, kalau itu yang coba untuk menyerang kita, kalau itu sesuatu hal itu yang coba untuk mengikat kita, ingat ini kata Tuhan, Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut untuk melangkah. Dan apa yang di belakang kita itu kita lupakan, jangan sampai apa yang di belakang itu pernah terjadi dulu. Karena saya tidak heran kalau apabila kita sudah mulai diikat oleh ketakutan hal-hal yang dahulu, ia boleh berulang kembali. Sebab bila itu yang mengikat kamu, senang untuk iblis untuk mengambil atau mengembalikan apa yang terjadi dahulu itu. Walaupun mungkin itu tidak akan terjadi secara nyata, tetapi bila pikiran kita diikat oleh iblis, bila pikiran kita dikuasai oleh iblis, di situ kita akan takut, dan di situ kita tidak boleh melangkah. Nah, ingat, Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Nah, apapun masa lalumu, apapun yang engkau takuti pernah terjadi dahulu, jangan risau. Tuhan akan menolong engkau, Tuhan memberi kemenangan kepada engkau, Tuhan akan menyertai engkau, malah dengan tangan kanan Dia menuntun engkau untuk mendapat atau mencapai kemenangan. Yang penting, ingat Tuhan, apa yang mengikat kamu saat ini, masa dulu itu, lupakan 100%. Dan saya percaya, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita, mencintai kita. Dia tidak akan biarkan. Ini janji Tuhan. Bukan saya yang cakap, ini janji Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Bimbang pun tidak boleh. Jangankan takut, bimbang, ragu-ragu pun tidak boleh. Sebab firman Tuhan sudah dengan jelas juga mengatakan, orang yang bimbang, mereka berdoa tapi mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu. Seperti kapal itu yang diombang-ambing, ke hulu ke hilir itu. Nah, tidak ada ketentuan, tidak ada hal tuju yang sebenar. Bayangkan kapal kalau diombang ke hulu ke hilir, tidak dapat lagi dikemudi oleh pengemudi itu. Kita tidak tahu kapal itu kemana. Mungkin sebenarnya dia mau ke utara, tapi dia sudah ke barat, ke timur, ke selatan, karena tidak ada hal tuju lagi. Nah, ingat, waktu kita teringat itu, waktu kita dalam ketakutan masa lalu yang akan berulang, jangan risau. Tuhan berjanji dengan kita, jangan takut sebab aku menyertai engkau.
Yang kedua, takut kawin. Nah, ini ramai orang, sangat-sangat ramai orang yang saya kenal yang takut kawin. Dan ada dua orang, saya ada satu orang yang saya kenal sangat dan saya sangat rapat dengan dia. Ini lelaki, saya bagi tahu dia, kenapa tidak mau kawin? Nah, alasan mereka takut. Mungkin mereka melihat sekeliling. Nah, saya punya istri juga ada satu juga, itu kawan dia ini perempuan ini perempuan. Nah, saya punya kawan itu pun dalam 50-an sedikit, dia punya kawan pun lebih kurang itu umur. Nah, kami pernah lagi macam mau bagi mereka connect, tetapi dua-dua pun takut. Mereka takut, mereka penjelasan kenapa tidak mau kawin, tak maulah, susah lah nanti begini begitu. Nah, bila mereka melihat kepada orang sekeliling mereka, mungkin keluarga mereka yang kucar kacir, tidak ada hala tuju, selalu bergaduh, selalu ini selalu itu, banyak masalah. Ini yang membuat mereka sangat-sangat takut perkawinan. Mereka cakap rela lagi tidak kawin, tak apa, tidak kawin tidak apa, yang penting tidak melalui masalah ini. Nah, apa yang sepengetahuan saya lah, di dalam hal keluarga, dalam hal suami istri, kita tidak boleh elak, tidak boleh dielakkan. Ada masalah yang datang atau timbul dalam keluarga kita. Nah, satu juga yang saya sangat-sangat yakin, percaya sampai hari ini, selagi kamu tunduk kepada Yesus, selagi kamu atau kita tunduk kepada Tuhan, segala ego kita, segala kesombongan kita buang semua itu. Sama ada si suami, sama ada si istri. Kalau kita buang semua egoan kita, semua kesombongan kita, kadang-kadang kita rasa kita yang benar, kadang-kadang kita rasa kita yang paling bagus, kita sudah oke daripada istri kita. Istri saya begini-begini, mempel-mempel. Tapi kadang-kadang istri juga ingat, oh suami begini-begini. Sebenarnya ini semua adalah karena keegoan kita, karena kesombongan kita. Nah, walaupun pasangan suami istri adalah seorang pastor, reverend kah, apakah, pasti mereka juga akan ada masalah-masalah. Tetapi sebenarnya ini bukan kita menyombong, tetapi karena kita punya Tuhan. Ada jalan penyelesaian di dalam Tuhan. Sebab itu kita dalam Tuhan, dalam Kristen, tidak dibenarkan atau haram perceraian itu. Dan itu akan membuat kita hidup dalam perzinahan. Nah, kenapa Tuhan begitu jelas sekali tidak boleh dipisahkan kalau Tuhan yang sudah menyatukan? Karena dia tahu, saudara, apapun masalah dalam keluarga kita, pasti ada penyelesaiannya. Karena tangan Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Di dalam satu firman, dalam Ibrani 13 ayat 5, saya hanya baca di bagian B sana. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, di sini tidak ada dikatakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau pastor, atau engkau lelaki, atau engkau perempuan. Tapi di sini hanya mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali, aku itu huruf besar, atau aku. Jadi bukan rasul, bukan nabi yang mengatakan, tetapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maknanya apapun permasalahan dalam suami, dalam satu keluarga, pasti ada kemenangan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ingat, bagi kamu yang takut kawin, masalah itu saya tidak sekali-kali mengatakan tidak ada masalah dalam keluarga, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun masalah di dalam rumah tangga, pasti ada penyelesaiannya. Nah, saya pernah dengar juga ini, orang berkata kepada saya, seronok lagi lah, masih bujang, kesini kesana kesini, tidak ada orang marah-marah, nanti balik rumah bini membebel begini begitu, bagus lagi tidak kawin. Nah, saya juga sudah berkawin dekat hampir 20 tahun kami. Saya kan mau 18 tahun sudah, mungkin mau 18 tahun, mau masuk 18. Tapi tidak pernah saya rasa terkongkong, istri saya tidak pernah rasa terkongkong. Nah, karena apa saudara? Sebab selagi ada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, saya sendiri sebagai pastor dan saya sendiri juga sebagai suami, saya selalu menjemput Yesus. Dekat dengan Tuhan Yesus, biar engkau menjadi kepala dalam keluarga saya. Nah,
Bila Tuhan Yesus yang jadi kepala di dalam keluargamu, saya sangat yakin percaya. Saya sangat-sangat yakin, ini sangat-sangat yakin percaya. Saya berani mengatakan di sini ya, apapun pergumulan, apapun masalah keluargamu, pasti ada jalan penyelesaian. Karena Tuhan yang mengemudi keluargamu, bukan si suami, bukan si istri. Sekarang ada berapa banyak yang istri atau suami yang mengemudi keluarga tanpa Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Istri ingat dia yang betul, suami ingat dia yang betul. Nah, bila orang-orang sekeliling kita yang belum kawin itu melihat kepada keadaan begini, nah itu yang membuat mereka takut kawin. Nah, anak-anak Tuhan di sana, jika kamu melihat ini video ini, yang kamu belum kawin dan kamu takut kawin, selagi ada Tuhan dalam keluargamu satu hari nanti, saya percaya apapun masalah dalam hal suami istri, pasti ada penyelesaian. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mati dan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dan naik ke surga. Maknanya, di dalam keluarga kita, apa yang kita lihat sudah mati, sudah tidak ada harapan lagi. Saya percaya Tuhan kita yang hidup, keluarga kita juga yang sudah seolah-olah sudah mati, tidak ada harapan lagi untuk dipulihkan, pasti akan bangkit seperti mana Yesus bangkit. Saya sangat yakin percaya ini. Nah, sebab itu anak-anak muda di luar sana, kamu yang takut kawin, hanya dengan satu syarat, keluarga kamu harus ada Yesus. Amin. Harus ada Tuhan dalam keluarga kamu. Dan saya sangat yakin percaya, kamu akan hidup sangat-sangat luar biasa. Kamu akan menikmati kebahagiaan yang sungguh-sungguh luar biasa selagi ada Tuhan dalam keluargamu. Yang seterusnya, takut tidur. Nah, ini karena populer takut tidur, orang suka tidur. Nah, saya tidak tahu kamu tahu atau tidak, tapi ada berapa banyak orang tahu sebenarnya, khususnya mereka yang kaya raya, mereka takut tidur karena besok takut tidak boleh bangun. Berapa banyak orang yang takut tidur, kalau boleh dia tidak mau tidur supaya dia boleh jaga dia punya harta, boleh jaga ini, jaga itu. Nah, bagi saya secara pribadi, walaupun ada kadang-kadang diserang ketakutan, khususnya macam sekarang ini pandemi kan, kita yang bisnis, tidak ada uang masuk, tapi keluar. Mau bayar ini, bayar itu. Nah, utang ini di bank lah, ini apa semua, utang rumah, utang kereta, mau bayar, tetapi tidak ada pemasukan. Nah, siapa yang tidak takut? Tapi apa yang membuat saya masih lagi kuat sampai saat ini? Karena saya punya Tuhan. Dan waktu malam, betul-betul kalau saya tidur, sebenarnya istri tahu lah dengan saya punya anak, baring saja, terus hilang ingatan sudah. Mereka hanya dengar itu apa, itu bunyi macam itu, babi itu macam itu. Tidak ada lagi, terus tidur. Jadi ya, perbedaannya, ada orang yang memang sangat kaya raya, mereka sangat takut untuk tidur. Dan tidak dinafikan juga lah, ada mereka yang susah mau tidur lah, itu tidak dinafikan. Itu lagi ramai orang. Nah, kita yang ada Tuhan, apa? Tidur, kita minta pertolongan, kita berdoa sebelum tidur, pasti kita boleh tidur. Yang seterusnya, nah ini yang sangat-sangat populer ini, sangat-sangat populer di seluruh dunia ini. Dan sangat-sangat populer di dalam gereja. Takut apa? Takut mengampuni. Ini sangat-sangat populer, sangat-sangat famous ini, sangat-sangat terkenal di perkataan takut mengampuni. Kenapa takut mengampuni? Nah, ada beberapa hal dulu Kak. Nah, saya pernah juga melayani orang atau keluarga yang sebegini. Kami minta dia ampuni istri dia atau ampuni suami dia. Nanti saya ampuni, dia lakukan lagi. Nanti saya ampuni, dia lakukan lagi. Nanti dia buat lagi. Buat apa saya mengampuni? Ampun. Dia buat lagi. Nah, saya tidak mau mengampuni, dia sudah takut mengampuni. Nah, sangat jelas dalam firman Tuhan. Waktu Petrus, murid Yesus bertanya kepada Yesus, Guru, berapa kali kami perlu mengampuni? Apa kata Tuhan? 70 kali 7 kali 7. Maknanya setiap saat kita harus mengampuni. Nah, tidak ada alasannya untuk kita tidak mengampuni, untuk takut mengampuni, karena ini adalah ajaran Yesus. Dan ingat saudara, ini sangat-sangat jelas. Waktu Tuhan Yesus turun, atau Bapa di surga, atau Tuhan pencipta langit dan bumi turun ke dunia, apa dia punya tujuan? Tidak ada dikatakan tentang aku turun ke dunia supaya semua orang kaya-kaya. Tidak. Tapi
Aku turun ke dunia, kata Tuhan, mencari orang yang sakit rohani maksud dia, mencari orang yang berdosa. Apa itu? Pengampunan. Dia mati bagi kita di kayu salib. Nah, ini kita selalu harus pandang kepada Yesus. Yesus yang tidak pernah berdosa, Yesus yang tidak pernah bersalah, Yesus yang begitu sempurna sekali. Kenapa dia sampai mati mengampuni dosa kita? Dan kenapa kita yang sebenarnya mungkin kita lebih banyak salah daripada orang yang kita tidak mau ampuni? Sebenarnya kadang-kadang kita punya, tanpa kita sadari ya, kita sebenarnya lebih banyak salah, lebih banyak menyakiti orang yang kita tidak mau ampuni. Tapi karena keegoan kita, saya tidak mau ampuni, nanti dia lakukan lagi, nanti dia buat lagi. Nah, ini masalah manusia. Satu saja, yaitu kita pandang kepada Yesus. Kita hanya pandang pada Yesus. Dan berapa kali pun satu hari kita perlu mengampuni. Jangan takut mengampuni. Dan selagi kita mengampuni, Tuhan akan menolong kita. Dan Yesus berkata, hanya kalau kamu, di waktu dia mengajar doa Bapa kami, jika kalau kamu mengampuni, aku mengampuni, kata Yesus. Jika kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Ini waktu Yesus mengajar doa Bapa kami yang ada di surga. Nah, saat kita mengampuni, secara otomatiknya Tuhan juga mengampuni kita. Saat kita tidak mau melepaskan pengampunan, takut untuk mengampuni, Tuhan juga tidak dapat mengampuni kita. Kenapa? Karena Yesus sebelum kita lahir pun, Yesus sudah mati bagi kita. Kita yang ada sekarang ini yang menonton atau menonton nanti, agak ramai yang mereka tidak bersama secara live, kemudian mereka menonton di Facebook atau di YouTube. Nah, ingat ini, kita yang berumur seperti sekarang ini, kita bukan hidup 2000 tahun, tapi 2000 tahun lebih dahulu Yesus sudah mati bagi kita. Kita hanya lihat kepada Yesus, karena Yesus itu yang sanggup, satu-satunya Tuhan yang sanggup mati diseksa hanya karena mengampuni. Amin. Nah, satu yang walaupun semua itu tadi ya, kita perlu hindari ketakutan-ketakutan itu, perlu kita lawan ya, tapi ada satu yang perlu kita terima, hakikatnya. Kita perlu terima hakikatnya hal takut ini. Yang lain semua kita perlu tolak, semua kita perlu hindari, semua kita perlu minta kekuatan daripada Tuhan. Dan hal ini juga satu-satunya ketakutan yang harus ada pada setiap manusia. Di dalam Matius 10 ayat 28. Ini takut yang terbaik. Dan takut yang perlu kita contohi, takut yang perlu ada dalam setiap pribadi, setiap orang sebagai orang Kristen. Yaitu Matius 10 ayat 28 sini mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, di bagian B, takutlah terutama kepada dia huruf besar, maknanya Tuhan. Takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, takut Tuhan. Hanya satu-satunya yang perlu ada takut di dalam hidup kita, yaitu takut Tuhan. Jangan takut istri, jangan takut suami. Kalau kita takut istri, di belakang istri kita boleh lakukan sesuatu. Kalau kita takut suami, di belakang suami kita boleh lakukan sesuatu. Kalau kita takut bos kita, di depan mata, wah kita sangat rajin, tapi di belakang dia, kita semuanya pemalas. Nah, tapi kalau kita takut Tuhan, sangat-sangat luar biasa. Karena ini adalah ajaran Tuhan, ajaran firman Tuhan sendiri. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kita hanya perlu takut itu, yaitu takut Tuhan. Dan di mana-manapun kita berada, kita tahu Tuhan sedang melihat kepada kita. Nah, di situ kita tidak akan berani buat dosa. Kita akan mula mengasihi Tuhan. Kita mula mengasihi Tuhan. Saat kita mula mengasihi Tuhan, di sebalik itu sebenarnya kita sedang mengasihi istri atau suami atau anak-anak kita atau siapa-siapapun. Karena kita tahu, walaupun mereka tidak nampak, tapi Tuhan nampak. Walaupun mereka tidak melihat, walaupun di dalam bilik yang gelap, walaupun di dalam tempat satu, di dalam gua apakah, tapi Tuhan melihat itu. Karena Tuhan itu adalah roh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat atau dimanapun dia ada di situ. Sebab itu di dalam sini mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan
bahkan akan menolong engkau. Aku, kata Tuhan, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, hanya ingat ini. Di dalam semua ketakutan, kita perlu hindari, kita perlu lawan, tapi takut akan Tuhan. Kita perlu ada setiap kita orang-orang percaya, yaitu takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, kita boleh mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, dan kita tidak lagi kita takut berbuat dosa. Di sebalik takut akan Tuhan, sebenarnya kita takut berbuat dosa. Di sebalik takut akan Tuhan, kita akan takut membuat kesalahan, kesilapan, ataupun apapun yang tidak sesuai atau bertentangan dengan firman. Kita takut melakukan semua itu karena kita takut Tuhan. Nah, di situ di sebaliknya, di sebalik pengertian ini ialah kita takut berbuat dosa. Di sebalik arti dalam firman ini, takut akan Tuhan ialah kita takut berbuat dosa. Dan bila kita takut berbuat dosa, kita tahu kita mengasihi Tuhan. Dan saat kita mengasihi Tuhan, kata Tuhan, kalau mereka yang tidak takut Tuhan akan dibinasakan di api neraka. Tapi sebaliknya, kalau kita yang takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan dibinasakan di dalam api neraka, tapi kita akan dibawa bersama-sama dengan Tuhan saat pengangkatan nanti. Amin. Jadi kita puji Tuhan, dari mulai hari ini, segala apa yang ketakutanmu di dalam hidupmu saat ini, selain takut akan Tuhan, ingat, jangan takut kata Tuhan. Dia akan menolong engkau. Mungkin sekarang ini kamu dalam ketakutan, mungkin takut kehilangan kerja. Kalaupun mungkin kamu kehilangan kerja, saya percaya Tuhan akan menolong engkau. Tuhan akan mencari satu kerja yang baru. Kalaupun mungkin benar-benar engkau kehilangan kerja. Kalau engkau takut kehilangan keluargamu, takut kehilangan suami, atau takut kehilangan istri, atau takut kehilangan itu semua, ingat, hanya satu yang mampu untuk memberi kemenangan. Doa kepada Tuhan. Dan janji Tuhan, dia akan pasti genapi. Tuhan tidak pernah menipu, Tuhan tidak pernah mungkir janji. Dan ini adalah salah satu janji Tuhan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat nyata bagi kita setiap kita saat ini kita mendengar, yaitu jangan takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Saat-saat di pandemi ini ada banyak ketakutan. Kita takut tidak boleh bayar rumah, takut tidak boleh bayar kereta, takut tidak boleh bayar anak sekolah, takut ini, takut itu. Malah kadang-kadang kita ditakutkan dalam ketakutan, anak-anak hanya dalam online dan pelajaran mereka kita sudah risau tahu kan. Kita takut pelajaran mereka menurun karena hanya dalam online. Memang sangat berbeda dengan face to face. Ada banyak perbedaan dia. Nah, di situ kita takut itu, ingat, Tuhan kata dia akan memberi kemenangan kepada kita. Kita takut ini, takut itu, ada berbagai-bagai yang kita takutkan. Takut dikhianati, kita takut difitnah apa semua. Jangan risau. Saya sudah bagi tahu sama istri, saya bagi tahu dia. Semakin kita dipakai Tuhan, ada saja orang yang akan dipakai oleh iblis untuk mengkhianati atau apa yang mereka lakukanlah bermacam-macam. Cakap dengan dia, kita siap saja karena kita ada Tuhan yang memberi kemenangan. Yang penting kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan saya lihat juga di YouTube di Indonesia, bila sesuatu pastor itu dipakai Tuhan, ada pastor-pastor lain yang wah cakap ini cakap itu, ini orang tidak betul, ini orang tidak betul. Nah, bagi saya secara pribadi, kalau benar-benar orang tidak betul, kita face to face dengan dia. Kalau kita benar mengasihi, tapi sebenarnya karena kebanyakannya sebenarnya mereka iri hati dan mereka upload di YouTube. Dan burukan ini seseorang hamba Tuhan, dia begini ini orang tidak betul lah, ini ajaran sesat begini, bermacam-macam. Nah, kita boleh melihat kepada buahnya lah. Jadi apapun kita siap. Jangan takut kata Tuhan. Apapun ketakutanmu saat ini, mungkin engkau yang sedang sakit saat ini, berbagai yang kau takut, atau keluargamu yang sedang sakit, dan pastinya takut mati begini begitu. Selagi belum masanya Tuhan, apapun keadaan kondisi mereka saat ini, mereka pasti akan disembuhkan Tuhan. Tapi kalau memang itu panggilan Tuhan, itu memang panggilan Tuhan, dan tugas mereka atau tugas kamu sudah selesai di bumi, mungkin itu kamu boleh berjalan dengan Tuhan balik ke surga. Nah, ini jangan sampai menguasai kita, tapi biar kita serahkan pada Tuhan. Dan saya percaya saat ini, mari kita nyanyi lagu ini.
apapun badai, pasti Tuhan akan menolong kita untuk terbang tinggi. Sangat-sangat Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan kita begitu ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Apapun keadaanmu saat ini, kalau saat ini engkau takut keluargamu hancur, kalau saat ini engkau takut keluargamu pincang, keluargamu porak-poranda, hanya serah pada Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita terbang lebih tinggi lagi. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, kata lagu ini, Dia akan membawa kita akan terbang lebih tinggi, sehingga kita melepasi badai itu. Angin taufan yang begitu bertiup, begitu kuat sekali, Tuhan akan bawa kita naik dan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, supaya kita melepasi angin taufan itu, sehingga kita akan mendapat kemenangan, mencapai kemenangan. Kita mau berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Mari kita minta sebagai doa kita, lingkupiku. Kita minta lingkupan sayapnya Tuhan, agar kita boleh terbang tinggi, mengatasi setiap masalah kita, mengatasi setiap persoalan kita, mengatasi setiap permasalahan dalam keluarga kita, dalam tempat kerja kita, dalam pelayanan kita. Saya sangat yakin percaya saat Tuhan mengangkat kita, saat kita berlindung di bawah naungan sayapnya, seperti Raja Wali terbang tinggi, mengatasi setiap badai, mengatasi setiap masalah, dan saya percaya pasti kita ada kemenangan, pasti kemenangan ada di tangan kita, karena tangan Tuhan membawa kita untuk terbang lebih tinggi, menang dan menang dan menang ke atas masalah kita. Setiap masalah kita pasti kita akan dapat lalui, kita akan lebih tinggi daripada masalah kita, sehingga setiap masalah kita ada di bawah telapak kakinya Tuhan, karena kita percaya bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan. Dan saat kita terbang tinggi, kita sama seperti Raja Wali yang ada kekuatan sayapnya. Dalam Yesaya juga, waktu kita saat kita dalam kelemahan, di dalam sesuatu masalah, Tuhan akan mengangkat kita seperti mana Raja Wali diberi kekuatan untuk terbang tinggi dan tinggi dan tinggi, sehingga mengatasi angin taufan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Apapun masalahmu hari ini, apapun masalahmu saat ini, kepada engkau orang yang percaya atau belum percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Kalau engkau sedang melihat, engkau yang akan menonton video ini, atau sedang menonton, atau akan melihat, atau menonton video nanti, dan engkau belum percaya Yesus, doa saya, Tuhan Yesus memberi kamu kemenangan. Apapun masalah dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, atau apapun. Kalau orang yang sudah percaya Tuhan mungkin dalam pelayanan, orang yang bekerja mungkin masalah mereka dalam pekerjaan, atau mereka yang sudah berkeluarga, masalah mereka dalam keluarga, atau mereka yang belum percaya Tuhan, apapun masalahmu, dimanapun, ya, saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih. Dan doa saya, Tuhan menolong engkau untuk mendapat kemenangan, mencapai kemenangan seperti mana yang engkau rindukan. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyilah penyembahan ini, kita jadikan dia sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu, naungiku dengan kuat
2021 ini Tuhan, capai kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Mereka pasti akan dimenangkan, mereka pasti akan mendapat mencapai kemenangan. Karena tangan kananmu ya Tuhan, yang menolong mereka, yang memimpin mereka, membawa mereka terbang lebih tinggi daripada masalah mereka, membawa mereka terbang lebih tinggi daripada badai atau daripada taufan yang sedang bertiup dalam keluarga mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu saya siapkan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi, oh Yesus, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas pesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Oh haleluya, kami tenang, kami tenang ya Tuhan, kami tenang ya Tuhan. Bapa di surga, saya melepaskan berkat bagi anak-anak-Mu saat ini di luar sana, sama ada mereka yang sudah percaya atau mereka yang belum percaya. Karena saya sangat ingin percaya Tuhan, saya tidak pernah beli kasih. Tuhan Yesus, saya tidak pernah memilih bulu, memilih kulit atau apapun, tapi Dia melihat setiap hati yang terluka saat ini, setiap hati yang mengalami pergumulan, setiap hati yang diikat oleh ketakutan. Hari ini saya siapkan menang dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Mereka akan mencapai kemenangan. Kedatangan Tuhan yang ajaib yang akan menolong, memampukan mereka. Setiap keraguan-keraguan, setiap kemustahilan di dalam pikiran mereka Tuhan, dan juga setiap apa yang membimbangkan mereka ya Tuhan untuk hari esok, seolah-olah tidak ada harapan. Saya percaya Tuhan, di tangan-Mu ada pengharapan, ada pengharapan yang luar biasa. Di tangan-Mu ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Saya minta istri saya tutup doa kita malam hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajar kami agar kami tidak takut tidak apapun. Ajari kami Tuhan Yesus, agar kami terus berpegang pada janji-Mu ya Bapa. Amin, amin. Biar kami semua takut hanya kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang menciptakan kami. Dan kami saat Amin. ini kami mau katakan bahwa kami tidak akan takut masa depan kami. Amin, Kami amin. tidak akan takut apapun yang membuatkan kami seolah-olah jatuh down. Kami mau katakan Amin, saat ini amin. kami tidak akan takut, karena kami punya Tuhan yang dapat menolong kami, dapat membawa kami agar kami keluar dari masalah.